Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah terhubung dengan Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas. Selamat sore, Mas Nafan. Ya, selamat sore Mas Dodi, selamat sore Ya, pemirsa Berita Satu ya, TV. ya, Mas Nafan, ini tadi baru saja ditutup IHSG di perdagangan 6.008,71, melemah 0,24%. Sentimen apa kemudian mempengaruhi IHSG hari ini? Kalau kita perhatikan kan sebetulnya bursa Asia lain itu hijau, hanya kita saja yang Iya, merah. betul. Iya, memang kalau kita akui bahwasannya memang secara mayoritas bursa di regional Asia memang berada di zona positif. Sementara kalau IHSG ini ditutup di zona negatif. Ya, memang kalau saya lebih cenderung menyoroti ini kan juga memasuki hari cuti bersama begitu ya, misalkan dalam rangka memperingati hari Natal begitu. Jadi otomatis saya pikir ini juga terjadi aksi jual yang dilakukan oleh para pelaku investor baik terutama dari investor asing begitu ya, karena kalau saya melihat memang tercatat mengalami net sales sebesar 406 miliar rupiah totalnya seperti itu. Terus juga di sisi lain juga sebenarnya kalau kita cermati dari dinamika COVID-19 yang terjadi di tanah air, memang trennya menunjukkan kenaikan gitu ya, karena adanya kenaikan kasus baru ya sebesar 12,1% selama seminggu ini. Kemudian juga kasus kematian pun juga meningkat sebesar 3% secara nasional begitu ya, sehingga memang hal tersebut memberikan sentimen negatif bagi IHSG khususnya. Sementara kalau dari global ya, kalau sebenarnya sih kalau dari global kalau kita amati memang terdapat mutasi genetika pada COVID-19 yang terutama terjadi di khususnya di Inggris misalkan, sehingga adanya semacam kebijakan lockdown yang perlu diterapkan oleh negara-negara di perekonomian maju tersebut gitu, sehingga ini juga adanya khawatiran mengenai second wave COVID-19 pun juga turut menyebabkan terjadinya khawatiran bagi para pelaku pasar begitu ya. Jadi jadi dengan demikian sebenarnya dari sentimen adanya hari libur, kemudian juga sentimen berkaitan dan kenaikan kasus COVID-19 ya khususnya terjadi di tanah air, itu pun juga kalau menurut saya merupakan sentimen negatif bagi IHSG khususnya seperti itu, Mas Dodi. Ya, bagaimana kemudian dengan reshuffle kabinet, Mas Nafan? Mengapa ini tidak cukup menjadi katalis positif untuk IHSG? Iya, sebenarnya kalau saya amati bahwasannya reshuffle kabinet menghasilkan individu-individu di mana latar belakangnya sepertinya mix ya, terjadi keseimbangan ya, misalkan dari kalangan profesional, kemudian juga dari kalangan bisnis, kemudian juga dari kalangan politisi misalkan, sehingga kalau saya pikir sebenarnya dari reshuffle tersebut tercipta kondisi politik dan keamanan yang cenderung stabil. Sebenarnya hal tersebut seyogianya dan semestinya bisa memberikan katalis positif bagi market. Sebenarnya sih sosial ada euforia, tapi karena ini juga berkaitan dengan adanya hari cuti bersama ya, maka dari itu juga para pelaku pasar lebih cenderung mengurangi aktivitas perdagangannya, kalau menurut saya demikian. Tapi juga yang paling penting adalah pemerintah masih menjamin stabilitas politik dan keamanan, sehingga sebenarnya hal tersebut secara jangka panjang pun juga bisa memberikan katalis positif dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di tanah air ke depan gitu, karena kan kita juga harus bersiap menghadapi tantangan misalkan ke depan itu berupa tantangan dari vaksinasi begitu ya, vaksinasi massal misalkan, belum lagi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah bisa mampu menjaga stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang sedang berkesinambungan begitu, karena untuk kedepannya semestinya recovery perekonomian bisa tercipta dengan adanya pengendalian COVID-19. Apalagi sebenarnya ini kita negara emerging market, tentunya tantangan daripada sektor healthcare ini juga sangat kuat begitu ya. Jadi ini harus diperkuat sektor healthcare tersebut gitu, agar supaya vaksinasi massal pun juga akan berjalan dengan lebih optimal. Jadi dengan demikian pemerintah juga mampu menjalankan bahkan juga mengeksekusi berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat pro pasar maupun juga pro growth, misalkan berkaitan dengan implementasi dari Omnibus Law secara efektif, maka dari itu juga seyogianya juga hal tersebut bisa memberikan katalis positif daripada bullish trend IHSG untuk tahun depan seperti itu, Mas Dodi.
Oke, Mas Nafan, secara teknikal seperti apa peluang IHSG dalam menutup perdagangan tahun 2020 ini? Akan ada di level berapa? Ya sebenarnya kalau saya cermati pergerakan IHSG secara teknikal ini sudah menguji support harmonis ya, berdasarkan moving average 20 itu angkanya sebenarnya sudah pas begitu ya. Jadi sebenarnya semestinya seyogianya semestinya harus ada potensi daripada penguatan IHSG begitu ya, khususnya untuk mulai pada hari Senin mendatang. Paling karena juga hari Senin kan juga terdapat aktivitas perkantoran, juga aktivitas perekonomian pun juga masih berjalan dengan semestinya begitu ya. Jadi otomatis saya pikir belum lagi juga situasi global pun juga sebenarnya sudah masih begitu kondusif ya, misalkan berkaitan dengan adanya program stimulus yang diberikan oleh ya kalau di pemerintah, maksudnya kalau di Amerika Serikat itu juga terdapat 900 miliar dolar yang disetujui di Kongres Amerika Serikat, misalkan ini semestinya bisa memberikan sentimen positif buat pasar misalkan. Terus juga kalau dari sisi teknikal pun juga kembali lagi itu secara konsisten tren daripada pergerakan IHSG sejak awal November itu pun juga selalu bertahan di atas garis moving average 20. Jadi semestinya ini posisi daripada IHSG masih bisa menunjukkan uptrendnya begitu Mas. Untuk range-nya di sini kalau saya cermati maksimum saja di level dari support level 5.875 hingga 6.157. Demikian Mas Dodi. Lalu seperti apa pengaruh window dressing? Apakah itu juga akan menjadi acuan untuk pergerakan IHSG pekan depan? Iya, saya akui bahwasannya aksi window dressing pun juga masih bisa berlanjut begitu selama terjadinya aktivitas perekonomian di tanah air begitu ya. Dan lagi pula juga sebenarnya bulan Desember ini juga masih termasuk periode daripada Santa Claus Rally begitu ya. Jadi dengan demikian semestinya juga hal tersebut bisa memberikan dorongan kuat bagi penguatan IHSG. Kemudian juga di sisi lain untuk bulan Januari pun semestinya juga ada January effect begitu ya, sehingga dari rally Santa Claus Rally maksud saya maupun juga window dressing pada Desember semestinya itu juga bisa berlanjut daripada tren penguatannya untuk pada bulan Januari, karena kita juga akan menyambut berkaitan dengan optimisme mengenai recovery perekonomian dan juga berkaitan dengan dimulainya vaksinasi massal di tanah air khususnya. Nah, terakhir Mas Nafan, untuk pekan depan yang merupakan pekan terakhir perdagangan 2020, sentimen apa yang patut untuk diwaspadai? Ya, untuk sentimennya ya sebenarnya sih saya juga melihat ada beberapa negara, misalkan negara Commonwealth yang memperingati hari Boxing Day ya, jadi masih ada hari libur. Kemudian juga berkaitan dengan dinamika politik di Amerika Serikat ya, tentunya juga kita juga melihat bahwasannya juga Donald Trump juga memperlakukan misalnya darurat kemiliteran begitu di Amerika Serikat dengan mungkin melaksanakan pemilu ulang begitu ya di daerah-daerah yang kalah begitu misalkan. Itu pun juga sebenarnya kalau misalkan jika hal tersebut terjadi friksi misalkan, maka dari itu pun juga ini bisa jadi sentimen negatif yang menghambat daripada penguatan market. Belum lagi juga kita melihat bagaimana perkembangan mutasi dari COVID-19. Tapi saya optimis bahwasannya selama ini juga progresif daripada penelitian vaksin COVID-19 oleh para ilmuwan di dunia pun juga menunjukkan hasil yang memadai begitu ya. Saya pikir juga terdapat mitigasi resikonya begitu ya, sehingga saya pikir bahwasannya aksi window dressing pun juga mudah-mudahan masih bisa berlanjut begitu untuk pekan depan. Baik, terima kasih atas informasinya M. Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas. Terima kasih.